Nothing Phone 4a Pro. Gue suka HP ini. Stylish, anti-mainstream, dan experience menggunakannya sangat-sangat memuaskan. Di harga yang nyaris menyentuh angka 10 juta rupiah kalau di-convert dari harga rilisnya di negara tetangga, ekspektasi kalian pasti tinggi. Tapi ada sesuatu di jeroannya yang bisa bikin kalian mikir dua kali ketika mau meminang smartphone yang satu ini. Sesuatu yang mungkin bikin kalian langsung skip atau justru bisa kalian maklumin karena tahu segmentasi HP ini bukan buat kebut-kebutan maupun udah memahami harga smartphone di 2026 yang luar biasa meroket. Yuk kita bahas Nothing Phone 4a Pro. Seperti biasa kalau di K2G, nyari spek lengkap adanya di deskripsi. Gua langsung masuk ke experience penggunaannya aja. Secara fisik dan feel di tangan, desainnya masih staying true sama DNA Nothing. Ada bagian yang transparan, komponen daleman tuh terekspos rapi, dan tentunya ada glyph interface. Buat sebagian orang, lampu ini bisa dibilang buat gimmick, gaya-gayaan doang. Tapi buat workflow gue sehari-hari ini lumayan ngebantu ya. Pas HP di silent dan layar ngadep ke bawah, indikator glyph tuh ngasih tahu siapa yang nelpon atau notifikasi apa yang masuk melalui symbols yang udah kita set sebelumnya. Atau misalnya gede kecilin volume, juga kelihatan tuh di glyph. Build quality unibody aluminiumnya berasa solid. Yes, kalian nggak salah denger. Dia pakai aerospace grade aluminium unibody. Kalian pecinta gadget yang anak lama pasti udah mulai kangen dengan material yang satu ini. Sayangnya top half belakangnya pakai plastik. Dan pastinya segala antena juga diletakkan ya di sini dan antena lines di frame supaya penerimaan signal tetap bagus dan tidak terhalang bodi metalnya. Framenya kokoh, weight distribution juga merata. Dan tentunya gripnya nyaman buat dipegang lama-lama walaupun berasa gede. Feel tombol power sama volumenya juga clicky dan ngasih feedback yang pas. Balik ke depan, layarnya pakai layar AMOLED dengan bezel yang simetris. Ini ngasih ilusi layarnya lebih luas dan looknya tuh premium banget. Buat consuming content, experience-nya memuaskan. Warna vibrant, kontrasnya pas, dan transisi layar smooth waktu scrolling timeline. Visibilitas di bawah matahari juga cukup terang. Yang gue juga lumayan suka ya adalah stereo speakernya yang bisa memberikan detail suara jernih bahkan di maksimum volume sekalipun. Cukup banget buat dengerin podcast atau nonton YouTube santai. Walau bassnya nggak terlalu kedengeran memang. Dengerin nih. Untuk hapticsnya juga tight, ngasih sensasi getaran presisi waktu ngetik. Nah, kita masuk ke bagian performa. Jujur aja, dengan harga hampir 10 juta, dapat SoC kelas menengah begini rasanya gimana gitu. Sebenarnya level SoC-nya tuh naik setengah grade dibanding rilisan tahun lalu. Dari 7S Gen 3 ke 7 Gen 4. Yang bikin cringe tuh adalah mereka naikin harga 1,5 juta tanpa ngasih upgrade signifikan di sektor performa. Kenapa begitu? Gue yakin kalian udah tahu lah jawabannya kenapa. Ini lagi-lagi imbas langsung dari harga komponen RAM global yang lagi naik, yang akhirnya bikin ongkos produksi banyak brand smartphone ikut menyesuaikan. Buat ngasih gambaran real world performance-nya, gue sempat tes HP ini buat main Mobile Legends di ruangan non-AC. Dengan settingan rata kanan, frame rate-nya ternyata nggak bisa stabil di 120 fps. Selain itu, suhunya tergolong cepat naik ya ke kisaran 43 derajat. Ini sebenarnya rada di luar ekspektasi gue ya, karena ini kan pakai bodi aluminium, yang secara teori harusnya bisa menyebarkan panas dengan lebih optimal. So, kalau kalian nyari sebuah smartphone untuk performa gaming yang konstan, mungkin ini bukan buat kalian. Tapi daya tarik dari HP ini bukan di raw power memang, melainkan di softwarenya, Nothing OS. Sekarang di Nothing OS 4.1. Tampilannya minimalis, bloatware free, dan animasi transisinya pas. Estetika monokrom dari icon-iconnya dibikin buat ngurangi distraksi visual. Yang mantap lagi gue perhatiin, sekarang udah nggak ada lagi icon yang belang-belang. Semuanya seragam. Jadi ada misalnya ada aplikasi yang Nothing nggak punya icon buat menggantikan, itu bakalan di automatically redraw. Experience navigasi di OS-nya juga berasa seamless dan clean aja gitu. Bisa tonton video-video Nothing K2G sebelumnya buat tahu fitur-fitur yang udah ada di generasi sebelumnya kayak Essential Space dan lain-lain. Yang gue notice di Nothing OS 4.1 ini, lock screen-nya sekarang juga bisa di-customize secara seru nih. Mantap. Lanjut ke sektor kamera. Kamera utamanya pakai sensor LYT 700C 50 megapiksel dan hasil fotonya konsisten buat kondisi daylight. Dynamic range dapat, warnanya cukup natural dan tidak oversaturated.
Di kondisi malam juga masih capable banget. Untuk sensor lensa tele 3,5 kalinya pakai ISOCELL ZN-5. Dan hasilnya juga patut diapresiasi. Di atas 20 kali AI mulai bermain untuk enhance detail kayak HP-HP flagship. Nah, kekurangannya ada di ultra wide-nya yang masih 8 megapiksel IMX 355. Buat kasih perspektif baru di foto oke lah, tapi jangan di pixel peep. Tapi nilai jual utamanya menurut gue ada di fitur kameranya. Fitur yang udah pernah gue bahas di Nothing Phone 3 tahun lalu. Jadi kita tuh bisa import recipes atau preset yang di-share temen maupun ada di web komunitasnya Nothing. Tinggal scan QR code-nya dan kalian langsung dapat look foto yang unik tanpa perlu repot color grading manual lagi. Ini ngasih dimensi baru ya buat kalian yang suka eksperimen sama tone warna buat di-post ke sosial media. In fact, hampir 90% foto-foto gue pakai community presets ini karena looknya unik-unik dan nagih banget. Nih beberapa foto yang udah gue ambil. Nah, untuk video recordingnya, yang kurang bagus adalah perekaman videonya. Kurang bagusnya karena dia cuma bisa 4K 30. Udah gitu, Kak lihat sini Kak. Udah gitu kalau kita switch ke tele ketika recording, nah ini bukan pakai lensa tele, tapi croppingan dari lensa utama. Gitu, jadi dia nggak bisa pindah-pindah lensa ketika recording. Apalagi ke ultrawide nggak bisa juga. Kalau mau pakai lensa tele buat nge-record ya harus stop dulu, terus kita pindah dulu ke 3,5 kali baru record. Jadi nggak bisa sambil record pindahnya, harus di stop dulu. Kalau mau pindah-pindah lensa sambil recording harus turun sampai 1080 30 fps, 60 fps pun nggak bisa. Ini jadi tele, lensa tele, main camera ke ultrawide baru bisa tuh di 1080 30 fps. Nah, untuk kamera depan cuma bisa sampai 1080 60 fps. Nggak bisa 4K. Sayang ya, HP udah 10 kurang lebih 10 juta. Limited banget perekaman videonya. masuk ke soal baterai, dengan pengetesan ala K2G gue bisa dapat screen on time 7 jam 15 menit. Angka ini cukup oke mengingat kapasitas baterainya yang tidak terlalu besar. Walaupun sejujurnya gue expected more dari baterainya. Tapi seenggaknya masih aman lah untuk menemani aktivitas kita seharian tanpa sibuk cari colokan. Oh ya, dia nggak dapat charger ya dari dalam box, tapi support up to 50 watt dengan PD charger. Satu info tambahan buat kalian yang nungguin Nothing Phone di Indonesia. Ada possibility in the future Nothing bakal masuk resmi ke Indonesia. Dari tahun lalu gue perhatiin mereka lagi aktif buka lowongan untuk posisi-posisi penting di sini. Jadi ya, kita tunggu aja gebrakan mereka, mudah-mudahan jadi. Gue sih sangat berharap ya. Tapi for now, buat kalian yang udah nggak sabar pengen cobain Nothing Phone 4a Pro ini, barangnya bisa dibeli di toko Gondrai Store. Tentunya lebih mahal daripada kalau beli langsung di negara di mana dia rilis resmi. Link pembelian udah gue taruh di deskripsi. So, kesimpulannya, Nothing Phone 4a Pro ini apakah layak dibeli? Kalau prioritas utama kalian nyari smartphone yang kenceng dan buat gaming, banyak banget alternatif di luar sana yang lebih value deal bahkan daripada ini. Tapi kalau kalian kayak gue ya, yang udah bosen ngeliat smartphone gitu-gitu aja, terus cari desain yang punya karakter, software experience yang rapi, dan fitur kamera yang fun buat dikulik, HP ini masih bisa dibilang stand out di antara HP-HP lain yang sudah mulai membosankan. Soal harga memang mahal ya Nothing ini ya. Kalau kita lihat harga resminya di negara tetangga, 9 hampir 10 lah di Singapura dan Malaysia. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat rilisan-rilisan smartphone mid-range tahun ini yang resmi di Indonesia, nggak jauh beda loh. Ada V70 berapa tuh? 9 juta dengan 7 Gen 4 juga kan. Ada juga Realme 16 Pro Plus yang udah mahal banget juga. A57-nya Samsung, wah gila. Naiknya
gila-gilaan tahun ini. Semuanya mid-range mahal gila-gilaan. Kecuali memang ada beberapa anomali-anomali ya, kayak Poco X8 Pro Max atau iQOO 15R. Kira-kira gitu buat review kali ini. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang emang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Nah, itu akan sangat-sangat membantu K2G. Thanks guys. Alright, sekian aja video dari gue kali ini tentang Nothing Phone 4a Pro. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.